Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Misani dengan NIM 2202503 akan mengimplementasikan dan menjelaskan mengenai materi di pertemuan 12 mata kuliah pemrograman web. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan mengenai fungsi dari update dan delete dari database. Jadi update dan delete itu merupakan salah satu komponen atau bagian dari CRUD ya, itu update dan delete. Dan saya akan mengimplementasikannya ke dalam project yang telah saya rancang sebelumnya. Mungkin pertama kita buka text editornya dulu. Code. Jadi di sini saya bakal buka dua folder project. Yang pertama project saya, yang kedua template yang saya gunakan. Yang saya buat, lalu saya bikin lagi yang baru, yaitu si template yang saya gunakan. Template yang saya gunakan itu kayak admin ya, ini. Jadi ntar saya bakal nambahin beberapa tampilan dan saya mengacu pada template yang saya gunakan itu. Oke, mungkin pertama kita nyalain dulu si database dan web servernya. Di sini saya menggunakan web server Apache dan database MySQL. Lalu kita nyalain PHP servernya. Oke, buka. Nah ini. Jadi nanti si fungsi update dan delete itu akan saya implementasikan ke dalam tabel user. Oke, selanjutnya kita buka juga si ini. Jadi karena saya akan mengotak-atik front-end dari tabel, jadi langsung saya buka aja halaman atau page table dari si template-nya. Oke. Jadi nanti untuk fungsinya tuh saya akan trigger atau akan saya aktifkan si fungsi update dan delete-nya itu menggunakan melalui button. Nah, buttonnya itu ntar saya akan simpan di tabel ini, dan saya akan tambah field saya akan bikin field baru gitu, tambah field baru berupa aksi itu namanya, atau kolom aksi. Dan nanti seperti ini nih tampilnya, action, terus di sini ada button. Karena saya akan ngikutin ini, jadi saya langsung kopas dari si template-nya aja, itu tabel add row. Cari add row. Oke, cari bagian tabelnya nih buat bikin field atau kolomnya. Langsung lupa, saya simpannya di user ya. Nah di sini langsung aja kopas action, kita ganti jadi aksi aja. Oke, terus udah salah, ini di body, bisa kita simpan di header, table header atau table kolomnya ya. Oke, untuk yang bodinya kita juga kopas dari ini. Ini udah ada kan, kita langsung kopas aja. Oke. Untuk button-buttonnya tuh saya pengen bikin saya sendiri, jadi saya bakal hapus beberapa, jadi nyisain kelas sama type-nya aja. Begitupun buat yang si delete. Oke. Udah kita cek. Nah ini tampilan awal sebelum saya tambahin field baru. Nah ini setelah saya tambahin field baru berupa aksi. Ini nggak perlu ya.
Oke, udah aksi ini ada buttonnya juga. Mungkin saya akan ganti button si ini dengan trash. Nah, si template saya ini pakai package icon dari Font Awesome ya. Jadi ntar tinggal dipanggil aja pas. Nah, ini times tuh kali atau x gitu. Saya bakal ganti jadi trash aja atau tempat sampah gitu. Nah, dan ketika ditekan buttonnya itu belum ada respon apa-apa ya, karena emang belum kita program juga. Oke, mungkin yang pertama saya bakal ngasih respon atau bikin fungsi si update datanya, update data user. Nah, dan untuk update data user ini saya pengen nanti tuh si form untuk edit atau update datanya tuh berupa modal, agar nggak ngedirect ke halaman baru. Karena sebelumnya juga untuk fungsi create atau tambah user atau add user ini saya juga menggunakan modal dan nggak pakai page baru untuk si formnya. Nah, gini. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi karena kita mengikuti yang add user dan si create ini, kita kopas saja langsung karena modal ada di folder modal, file user, langsung kopas dan kita simpan di sini. Salah. Oke. Kenapa simpan di sini? Karena kita nggak pakai page baru, sehingga kita nggak perlu HTTP request gitu kayak get post. Jadi kita bisa langsung ngambil datanya dari si fetchingnya, karena si modalnya tuh lagi ada di dalam while perulangan fetching. Jadi kita tinggal nanti masukin aja nilai ininya ke dalam si form dari tiap fieldnya. Yang pertama kita ini dulu ya, buat si buttonnya. Meskipun kita udah tambah baris kode untuk si modalnya, si buttonnya tuh nggak akan nge-trigger si modalnya untuk muncul. Kan kalau misalnya kita klik button add user, dia akan nge-trigger si modal add user tuh untuk muncul gitu ya, buat tampil. Sedangkan ketika kita klik button edit ini nggak akan, karena belum kita belum kita setting aja sih. Oke, untuk settingannya juga kita ngikutin dari button user ini di sini. Ada database toggle modal dan database target add row modal. Kita kopas aja, kita tempel di button setelah kelas aja. Oke, nah kita mungkin ganti si target nih, si ID nya ada 3 ya. Wait, add row modal ini oke 2. Kita ganti dari add jadi update aja. Oke, udah. Nah, setelah itu kita cek apakah oke, belum kelihatan ya, karena kita belum ganti juga di si modalnya. Kita ganti ini aja deh jadi update, buat ngecek apakah si ini benar-benar bekerja. Jadi antara modal di add user dan di button update ini beda modalnya, bisa kelihatan, sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, jadi nanti ketika kita klik button update ini, kita nggak akan nampilin hanya gini doang. Jadi di field nama dan nomor telepon itu akan muncul nama dari data yang kita pilih dan juga nomor telepon yang kita pilih. Untuk level dan jenis kelamin mungkin nggak akan kita tampilin gitu, karena ini kan tipe input type-nya tuh bukan teks ya, jadi input type-nya tuh select gitu, jadi ya nggak apa-apa, kita default-nya aja. Oke, untuk itu kita pertama tuh harus ngasih identifier gitu, kira-kira row mana atau data mana yang kita pilih, yang kita klik. Di sini kita tambah mungkin yang jadi primary key dan unique key dalam database kita tuh udah jelas ya, ID. Jadi kita kasih di sini ID aja ya, langsung muncul ID dari variabel data dengan indeks ID. Kita bikin udah langsung ini aja, udah muncul nih, kita tutup PHP. Oke, udah gitu, ntar
kelihatan sih. Jadi dengan gini nanti ketika button yang kita klik tuh dia bakal ditarget kemana gitu. Dengan kita menambahkan ini, setiap kita ngeklik button yang dari row yang berbeda, nanti data yang muncul juga akan berbeda. Dan untuk menampilkan nilai si nama dan nomor telepon tuh kita edit bagian ini, mana ya, placeholder. Nah ini di sini kan ini si nama tuh dia pakai tag pakai jenisnya placeholder gitu, kita ganti jadi value. Value nya apa? Value nya ya data nama, variabel data pada indeks nama. Oke, kita tutup tag php. Oke, salah. Nah, kita coba dulu nama ya. Oke, Umar Tulisani sesuai ya. Kita coba baris kedua, sama juga Marcel. Baris ketiga, sama juga Kansa. Oke, terus selanjutnya kita bakal nampilin yang nomor telepon juga. Nah, kita lakukan hal yang sama, jadi kita kopas saja, kita ganti placeholdernya jadi value, dan ini juga ganti jadi index. Wait, telepon apa? Telepon. Oke. Hilang. Wait, apa yang btw? Oke. Sebentar. Oke, di sini kita kurang ketik 2 ternyata. Oke. Sip. Masih Martin Misani karena kenapa? Indeksnya belum kita ganti. Telepon. Oke, nah udah Martin Misani nomor telepon. Marcel Yugido nomor teleponnya 087 sama ya. Tiga juga pasti sama. Nah, oke udah. Setelah kayak gini, kita cek lagi. Untuk form tuh pasti ada yang namanya action dan method. Method yang akan kita gunakan yaitu post, dan actionnya itu berarti proses update. Karena update dan create ini sama, jadi kita bakal dikit-dikit kopas dari proses add ini. Tambah lagi proses update, bikin file baru php, kita bikin tag php. Terus karena kita pakai metode post, jadi kita ini juga post. Oke, ini udah saya bikin proses add, jadi kita kopas aja ya biar cepat. Nah, session tuh ntar karena saya tuh pengen nambahin suite alert gitu, jadi saya tambahin session juga buat nanti ngirim data ini apakah berhasil atau enggak. Oke, sebentar, itu proses update ya. Jadi di sini tuh saya belum nambahin validasi ketika datanya kosong. Jadi di sini saya bakal ngasih validasi buat meriksa apakah data yang diisi oleh user tuh udah keisi semua apa belum. Dengan cara gini, kita kasih if nama tidak sama dengan null, n ya, wait aku lupa ya, harusnya n. Cek dulu deh ya. Oke, if nya di sini kita masukin aja sisanya di sini. Jadi ketika data-data dari form itu nggak sama dengan nol, baru kita jalanin query-nya, kita jalanin proses si update-nya. Nah, ini juga perlu kita perbaiki di bagian query-nya, karena query-nya nggak mungkin insert into ya. Query-nya itu update member
set. Kita lihat dulu field-fieldnya ya. Di sini aku pakai table plus db itu convert. Nah ini buat, nah di sini si tabel user itu datanya itu dari tabel member. Di sini ada nama, jenis kelamin, telepon, dan level. Jadi kita sesuaiin aja. Nomor set nama, set si field nama sama dengan variabel nama. Variabel nama tuh isinya ya data yang udah dikirim dari page users dengan method post. Dan nama kita telepon sama dengan telepon, level sama dengan level, dan jenis kelamin sama dengan JK. Ini adalah data yang pengen kita ubah, dan ini adalah kondisi where. Jadi kondisi itu buat ngasih tahu kita ke database-nya kira-kira data di row yang keberapa sih, data di row yang ID-nya berapa sih yang pengen kita update. Kita kasih kondisi where ID sama dengan variable ID. Variable ID belum kita tambahin dulu, lupa. Nah ini ID is set post ID. Ini buat ngecek apakah si ID-nya ada atau enggak. Kalau misalnya ada, ya kita tampilin nilai ID-nya. Kita ya masukin nilai ID ini ke variable ID. Kalau tidak atau else-nya, kita bikin nilai dari variable ID itu null atau kosong, ini string kosong. Oke. Mungkin kita tambah juga di sini else buat validasi set alertnya. Kita pakai yang session error. Kita ganti aja di sini. Apa ya? Harap isi semua field. Tutup tag. Oke. Dan ntar ketika semua proses sudah dijalankan, otomatis sistem akan mengarahkan user atau ngedirect user ke halaman user lagi. Oke, mungkin kita coba. Aman, gak ada error. Kita bakal ganti jenis kelamin sama aja si pria, level mungkin dari admin jadi pengurus. Kita ganti aja deh si label dari buttonnya, jangan add tapi update di sini. Update. Oke. Nah ini update, kita ganti si levelnya jadi dari admin ke pengurus. Kita update. Oke. Error update member set 15. Cek dulu proses update. Kita ganti kan from action. Ini proses update udah benar. Kita line 15 result query. Ini ada koneksi. Wait. Result. Sudah benar ya? Bentar, query-nya udah benar. ID-nya ya. Kita cek. Kita back. Kita refresh dulu biar aman. Bentar, ganti jadi pengurus jenis kelamin seperti update. Oke, masih update member set. Unknown column telepon. Oke, emang harusnya telepon sih.
telepon ya. Oke, kita back, refresh, kita beri ya ini level pengurus update. Oke, sukses, data berhasil ditambahkan. Oke, mungkin kita ganti juga, harusnya diperbaharui. Dan kita lihat levelnya masih admin. Bentar, kita harus cek lagi. Jadi pertama-tama kita ganti dulu. Berhasil diperbarui. Memperbarui data, kita di search, kita cek juga dari name-nya. Jadi ini telepon benar, ini nama. Mungkin kita cek juga di sini. Telepon udah, level udah, sama ya. Jadi level enggak, name nasional level, JK untuk jenis kelamin, telepon juga ini telepon benar, nama. Oke, kita coba lagi. Tulisannya masih pengurus juga, beri update. Oke, dia nggak mau update ya ternyata. Bentar, jadi bentar, cek dulu tadi itu di formnya ya, lupa ditambahin input ID. Jadi kenapa tadi nggak keubah? Karena si sistem tuh nggak tahu data mana mau diubah, karena kita nggak ngirim ID. Di sini udah ada input hidden ID, cuman kita nggak ngasih value nya berapa. Kita harus kasih value juga, sama kayak yang tadi nama dan nomor telepon ya. Oke, udah langsung ada. Oke, let's try. Oke, aman semua. Kita coba di tulisanis, jenis kelamin pria, levelnya kita ganti pengurus. Terus sebelumnya waktu tulisannya biasa, terus levelnya admin. Kita coba update. Oke, sukses. Level berubah jadi pengurus, nama juga jadi tulisanis. Oke, mungkin untuk update itu udah aman ya. Selanjutnya kita buat si delete-nya. Nah, untuk delete tuh saya pengen ngasih konfirmasi gitu, kayak sweet alert confirm gitu. Apakah si user benar-benar pengen delete datanya, karena kan untuk delete itu kayak cukup krusial ya. Jadi kita harus memastikan apakah data tersebut benar-benar delete, dan juga menghindari dari kayak kasus kepencet gitu atau apapun, sehingga ketika diklik button delete tuh dia nggak akan langsung delete, tapi harus kasih konfirmasi dulu apakah benar-benar akan di delete atau enggak, biar tidak terjadi kekeliruan. Untuk itu saya akan buka juga template si kayak admin ini buat ngambil sweet alertnya. Sweet alert tuh ada di mana ya, cyber widget phone base. Oke, di base sweet alert. Kita cari show me, are you sure? Oke, kita cari mana itu kan. Oke, basic alert. Oke, mungkin yang ini ya, kita tambahin are you sure buat delete atau enggak. Ntar ketika kita kasih dulu konfirmasi apakah data tersebut pengen di delete atau enggak. Kalau cancel ya udah cancel, nggak jadi. Kalau pengen delete ya udah. Ntar ketika kita klik yes delete, di sini tuh ada proses untuk ngedelete-nya, yang nanti kita akan direct ke page atau file proses delete gitu ya. Setelah itu kita proses, nanti akan muncul notifikasi kalau misalnya data tersebut udah di delete. Kita pakai yang warning message aja. Oke, mungkin kita pakai ini aja. Kita buka di ambil dulu kayak adminnya. Mana alert yang warning message. Warning message. Oke, ini kita cari ID-nya yang alert nomor 7, kita ambil.
ini. Nah ini dia, jadi kodenya kurang lebih gini. Dia ngambil dulu si ID dari komponen yang akan diklik tuh yang mana, karena ada klik function jangan ID ada demo 7. Jadi komponen apa yang di sini yang punya ID alert demo 7 yang bisa diklik, yaitu yang tadi ini, button success yang ada di satu row dengan ini. Nah, ini buat identifier si ID nya tuh, buat ngebaca si JavaScript nya. Ini pakai JavaScript ya. Oke, kita langsung implementasiin aja dulu. Kita kopas. Kenapa? Sebelumnya tadi juga saya pakai yang update tuh pakai suite alert juga, cuman nggak saya atur ulang karena suite alert yang digunain tuh masih sama dengan suite alert yang si add user, jadi sama aja, dan kita cuman perlu ubah si ini aja, responnya aja. Dan berbeda dengan yang delete ya, karena yang delete tuh dia suite alertnya tuh 2 kali. Pertama buat make sure atau buat confirmation gitu, yang kedua ya buat ngasih tahu apakah datanya udah terdelete atau enggak nih, bisa dibaca. Jadi ini baris buat make sure apakah data tersebut pengen di delete atau enggak. Confirm gini, kalau cancel ini. Dan ketika button confirm diklik, antara dia akan jalanin coding ini, then delete. If delete berarti true, si delete itu dia akan ngejalanin yang ini buat ngasih tahu notifikasi. Nah nanti tuh di sini kita kasih dulu kayak fungsi buat ngedirect si suite alertnya ke proses delete, dan nanti diproses di situ. Ntar di file delete tuh ntar dia ngasih respon juga ke si suite alertnya. Kalau misalnya ngasih respon, ngasih tahu kalau misalnya si datanya berhasil di delete. Oke, kita langsung kopas aja dan kita masukin ke file validasi. Nah ini data tadi juga di sini. Oke, ternyata udah ada ya. Apa? Nanti kita nggak usah bikin lagi ya. Udah ada. Dan ini ID-nya button delete. Jadi tinggal, bukan ID, ini kelas. Tinggal kita masukin aja ke si kelas ID yang kita gunakan di field-nya. Oke, langsung aja. Ini nih. Nah, di button trash kita kasih kelas button delete buat nge-trigger si suite alertnya. Kita cek lagi validasinya, dia butuh apa lagi. Nah di sini tuh ada ini ID. Kita tuh butuh ngirim nilai ID ke si suite alert ini buat ngebaca data mana yang bakal kita hapus, data dengan ID apa yang bakal kita hapus. Nah, di sini. Jadi variable user ID list data. Kita ambil ID dari atribut data ID. Jadi kita langsung ke user aja. Kita di sini tambahin setelah kelas data ID, atribut data ID dengan nilai ID data ID. Kita tutup PHP. Oke, kita cek dulu deh. Kita cek apakah si button ini dapat nge-trigger si suite alertnya. Oke, bisa. Langsung ada muncul peringatan itu. Apakah Anda yakin data yang dihapus tidak dapat dikembalikan? Ya, untuk menghindari kekeliruan. Mungkin oke. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya di validasinya. Oh ya. Oke.
sukses. Oh ya, kita ada ini juga, kita cek lagi. Nah ini ada cancel, terus sama ini sih cancel biar nggak kayak tadi ya. Sebenarnya kita kan nggak error juga itu sebenarnya, cancel. Kita tambahin lagi di sini, cancel. Response. Cek lagi, udah berhasil. Cancel error. Error itu ini so sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Berarti itu tuh oh ya, sebenarnya di sini sih tuh ada respon. Ini deh. Oke, penting sih. Kita lanjut aja. Bikin proses delete-nya ya. Di sini kan udah sweet alert untuk tampilan pertama, ini kedua. Ketika udah ada hasilnya. Di sini ada fungsi, kita pakai JavaScript Ajax. Di sini URL tuh kalau misalnya di PHP tadi form tuh dia actionnya, ini type tuh metodenya. Jadi actionnya kita bakal ke file proses hapus.php dan type-nya post. Kita bikin di sini proses hapus.php sama php. Nah, karena kita pakai post, kita ngambil variable juga pakai method post. Cuman kita di sini aku pengen masukin bikin variable ID yang isinya tuh ID yang dikirimin dari si sweet alert tadi ya. Oke, kita bikin variable ID pakai set, pakai sure aja. Ini post ID, oke langsung aja berapa itu udah ID. Jadi nanti nilai atau data yang dikirim berupa ID dari si ini tuh bakal dikirim ke sini dan dimasukkan ke dalam variable ID. Oke, udah kita bikin sama kayak sebelumnya. Sebelumnya lupa nambahin include koneksi. Koneksi.php. Nanti nyambungin si database-nya. Lalu kita bikin dulu query delete from member where ID dengan nilai yang ada di variable ID. Oke, salah. ID. Oke. Titik koma. Terus kita bikin variable result yang isinya MySQL di query
kasih variable connection ya. Kita kasih variabel yang isinya query apa yang pengen kita jalankan, yaitu query delete. Oke, udah, kita kasih kondisi dimana ketika resultnya true kita bakal ngasih respon untuk nanti yang di shoot alatnya. Nah, kita juga bakal ngedirect ke ketika kita udah hapus tuh, kita bakal si user tuh bakal tetap di direct ke halaman yang sama. Oke. Wait, ada kesalahan. Sepertinya buttonnya tidak berfungsi dengan baik. Saya ganti dulu deh, sangat berbahaya ya. Yes, confirm. Komen dulu bentar ya. Terus ini kenapa? Iya, ini beratnya. Wait. Oke. Jadi validasi yang salah karena di sini tuh ada proses add. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu user. Wah, jadi bentar ya, users. Jadi modal proses add benar, proses add-nya masuk into benar, tapi kenapa dia niatnya add bisa semua field dia tuh ini diedit ya. Oke, itu sudah benar. Kenapa proses add juga sebenarnya dia nggak ada validasi buat ngisi semua field dan ada di update saja, tapi kenapa dia ngirim hal tersebut? Kita proses add, kita cek lagi values udah, telepon dia sekarang dia kan. Nah, kita lihat lagi di modal user udah, namanya ID, ini Hayden, nama, telepon, jenis kelamin juga ada JK, level juga ada level. Baik, ini proses add udah benar, post. Kalau kita buka users juga, untuk add user juga harusnya dia ngebuka nge-trigger modal dari yang user. Ini user add raw modal ID-nya, targetnya. Nah, dimana itu ID buat si add user ini, add raw modal. Lagi, oke, masih nggak mau. Kita cek tabel kelasnya juga. Ya, dia nggak ada juga. Bentar.
sih. Oke, kita cek lagi. Ini kita cek. Sekarang dua. Oke, ini ada. Di sini juga nggak ada ya. Proses update, proses hapus kita boleh. User ini buat modal set user, kita cek. Oke, mungkin kita harus ganti semua ya. Oke, nah di sini tuh ID-nya masih default. Nah, kita kopas dari si yang itu tuh. Kita harus ganti beberapa. Jadi edit. Takutnya konflik dan malah salah. Oke, udah. Kita coba lagi. User ini apa ini? Oke, tuh. Tadi tuh config ya. Mau harus benar-benar perhatiin. Oke, mungkin kita lanjut ke yang delete tadi ya. Yang delete kita coba lagi. Asal batal. Oke, nah itu dia. Di sini di suite alert validation ya, kita lupa nambahin kondisi is confirm. Kenapa? Karena kalau kita result doang, sistem tuh ngebacanya ya udah button manapun yang diklik ya kita langsung proses aja. Terus tambah is confirm biar si sistem tuh ngebaca button mana nih yang kira-kira diklik. Kalau misalnya klik yang confirm ya kita lanjut proses delete. Kalau yang cancel ya kita nggak usah ngeproses delete. Oke, udah. Dan sebenarnya kita perlu JSON ya, perlu direct juga. Itu berarti bentar ya, cari dulu gimana ya. Oke, jadi kita butuh respon JSON gitu buat kirim ke si validasi ini nih. Nah, buat yang ini kita statusnya sukses, message-nya apa? Itu di sini echo status sukses, status sukses kita samain aja, push atau sini sukses. Berarti ketika statusnya sukses dia akan ngejalanin set alert yang ini, set alert yang ini. Dan sebaliknya kalau kita ngirim statusnya error, di sini error, kita si set alertnya bakal nampilin ini. Langsung aja else echo token yang sama JSON encode status error. Oke, langsung cobain. Mau apakah yakin batal? Oke, mau hapus. Oke, nggak ada. Nanti kita harus ganti di sininya validasinya is confirm button. Is confirm button berarti.
confirm. Sorry. Oke. Nah, langsung hilang gitu. Lihat lagi aja. Kan ada lagi sukses. Ya mungkin itu sih. Kita coba ada template yang lain. Terus market masalah gitu. Oke. Mungkin cukup sekian video penjelasan atau video untuk implementasi dari fungsi update dan delete. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.